Shalom, puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali boleh berjumpa dalam mendengarkan renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu GPKD Jemaat Eklesia Bandung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan memberikan arahan kepada kami, supaya kami benar-benar hidup didasari dengan firman Tuhan. Diajar oleh firman Tuhan, diberi pengertian oleh firman Tuhan, supaya kami dewasa tumbuh sesuai dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan beri judul khotbah hari ini adalah hadiah kelahiran seorang anak manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan Desember ini kita sedang menantikan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana orang Kristen boleh merayakan atau memperingati hari kelahiran Kristus tepatnya pada tanggal 25, itu memperingati hari kelahiran Kristus. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat suasana atau keadaan yang terjadi hari-hari ini, di mana banyak orang sedang mempersiapkan menyambut hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus yang disebut Natal, ya. Natal ini benar-benar mengajak semua orang Kristen membuka diri, membuka hati, membuka seluruh hidupnya, bahkan membuka kantong-kantong kantong-kantong dompetnya. Untuk apa? Untuk dapat memberikan apa yang dapat diberikan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan memang mengajarkan kepada kita, apapun yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, mari kita sampaikan dengan hati yang tulus, ya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang memperingati Natal atau hari kelahiran Kristus tidak tulus hatinya. Kenapa? Ya ada berantemnya, ada masalahnya. Ya mau Natal, tapi terkadang pikirannya kadang-kadang berselisih, ya. Karena sedang mempersiapkan memperingati hari kelahiran Kristus. Padahal saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mempersiapkan diri atau mempersiapkan hari kelahiran Kristus, ya seharusnya tidak ada perdebatan, permasalahan, perselisihan terjadi di tengah-tengah mempersiapkannya. Karena apa? Ya namanya menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Juru Damai. Yesus itu adalah Juru Damai. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mempersiapkan Natal itu dengan perdebatan, dengan perselisihan, itu bukan menyambut Natal, tapi sedang membuat masalah baru dalam hidupnya. Oleh sebab itu, lebih baik kita tidak mempersiapkan Natal daripada kita bermasalah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Matius pasal 2, ayat 11 katakan begini. Matius pasal 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Cerita ini adalah di mana para Majus, para orang-orang Majus dari timur diberitahu oleh malaikat Jibril kepada mereka bahwa ada kelahiran seorang raja, yang baru lahir di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka mendengar berita itu, mereka meneliti apa benar ada seorang raja lahir gitu ya. Ada seorang bayi yang baru lahir menjadi raja. Nah, mereka adalah orang ilmuwan, mereka adalah orang-orang tafsir-tafsir bintang, tafsir-tafsir alam. Ya, mereka mencari tanda-tanda apakah benar ada seorang bayi raja baru lahir. Nah, ternyata saudara sekalian, mereka menemukan tanda itu ada pada bintang timur itu, yang mereka
menjadi pegangan untuk atau menjadi sebuah petunjuk untuk mereka sampai kepada di tempat di mana bayi itu dilahirkan. Benar saja saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka menghadapi perjalanan menuju Yerusalem dan akan berjalan begitu jauh, mereka mengikuti bintang. Bintang itu yang menjadi sebuah petunjuk bahwa ada seorang raja bayi yang baru lahir di Yerusalem. Nah, singkat cerita kalau kita baca pasal ini, pasal 2 ini, di mana setiba mereka di Yerusalem ada banyak tantangan. Mereka ketemu Herodes yang marah, Herodes yang menipu mereka, Herodes yang punya niat jahat terhadap mereka. Namun itulah rencana Allah, bahwa orang-orang Majus akhirnya mereka lolos daripada tangan Herodes dan mereka berjumpa dengan sang bayi yang dilahirkan, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketiga orang ini, seorang ilmuwan ini, mereka datang tidak dengan tangan hampa. Dari timur mereka berjalan mengikuti bintang, namun mereka tidak datang dengan hampa. Artinya mereka tidak datang dengan tangan kosong, tapi mereka datang memberikan hadiah. Ya, hadiah, ya boleh dikatakan juga sebuah persembahan lah. Ya, karena itu disampaikan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang baru lahir. Nah, mereka mempersembahkan itu sesuai dengan ayat 11 ini mengatakan, mereka menaruh yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, logam-logam mulia ini, logam-logam yang berharga di saat-saat ini pun, pada zaman itu pun, logam-logam ini adalah batu-batu logam yang berharga sampai hari ini. Logam-logam yang mulia dan dihargai oleh banyak orang dengan harga-harga yang mahal. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu gambaran di sini bahwa kelahiran Kristus dan kita boleh memberikan sesuatu kepada Kristus itu nyatanya contohnya ada di sini, di mana orang Majus memberikan contoh kepada kita untuk memberikan sesuatu kepada kelahiran seorang anak manusia. Nah, ya contohnya gambarnya begini, ketika mungkin ada yang ulang tahun, terkadang kita menyediakan ini, kedua menyediakan itu, ada hal-hal yang surprise kita berikan, hadiah untuk ulang tahun. Nah, terkadang juga saya suka mendapatkan itu. Nah, inilah satu hal yang penuh rasa syukur karena ada orang atau ada pihak-pihak lain bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita berulang tahun, nah, atau memperingati hari kelahiran kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, ya, hari kelahiran Juru Selamat kita. Dan setiap tahun kita mempersiapkannya dan memperingati, ya, kita lakukan pada tanggal 25 Desember. Namun Natal atau persiapan-persiapan Natal atau acara-acara Natal, kalau di tempat-tempat lain dari bulan Oktober, November, bahkan sampai Januari masih melakukan perayaan-perayaan Natal. Dan kita lihat di sana, dalam perayaan-perayaan Natal ini banyak persediaan, ya, apakah itu hadiah, apakah hal-hal yang door prize untuk dalam sebuah acara, ataukah itu baju baru dan lain dan sebagainya. Lebih daripada itu, banyak mempersiapkan atau kita mempersiapkan di atas meja kita itu tidak kalah, ya. Artinya kita mempersiapkan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang luar biasa untuk kita makan bersama, dihidangkan, ya, untuk kita makan bersama. Itu tanda apa? Tanda kita memperingati, mensyukuri bahwa Yesus Kristus sudah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Namun hal yang penting di sini adalah di mana kita memperingati hari kelahiran Kristus adalah kita memang harus berkorban, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan di hari Natal ini? Apa yang utama? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang utama? Makan-makankah? Ya? Pesta-pestakah? Baju barukah? Sepatu barukah? Atau hal-hal yang materi yang kita siapkan? Itu sih baik-baik saja. Namun satu hal yang Tuhan inginkan
ketika kita memperingati hari kelahiran Kristus adalah kehadiran kita di tengah-tengah acara memperingati hari kelahiran Kristus. Jadi banyak orang berpikir Natal itu hanya berpesta-pesta saja, ya, mengadakan makanan, minuman dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Tuhan mau kita hadir di tengah-tengah rasa syukur atau ucapan syukur di dalam kita memperingati hari kelahiran Kristus, yaitu di mana ada ibadah Natal, ada ibadah-ibadah Natal keluarga atau ibadah-ibadah Natal persekutuan. Itu yang Tuhan mau. Kita bawa diri kita sebagai persembahan, bahwa menunjukkan bahwa kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita, ya, memberikan hadiah kepada Tuhan, yaitu adalah diri kita. Hidup kita yang paling utama kita persembahkan kepada Tuhan atau kita beri kepada Tuhan, karena itu yang paling utama. Sekali lagi, soal materi, makan dan sebagainya, yaitu hanya ikut dari hal-hal yang lain saja. Kita berikan kepada Tuhan. Memang ya, Tuhan tidak meminta banyak kepada kita. Tuhan hanya meminta kepada kita, dan kita harus memberi diri kita untuk memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ada ayat yang saya akan baca dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29, dikatakan begini: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kalau kita lihat ayat ini, Allah meminta diri kita yang kita harus bawa kepada Tuhan sebagai hadiah yang utama dan pertama menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan kebesaran nama Tuhan. Lebih daripada itu, jika kita memiliki persembahan-persembahan untuk mempersiapkan Natal, untuk kebutuhan Natal, itu silakan saja. Tapi utama dan pertama di sini, Allah ingin supaya kita ada di dalam bait kudusnya. Artinya kita manusia, kita pribadi, kita masing-masing ada di dalam hadiratnya, dalam sebuah ibadah, syukuran kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena Natal adalah di mana kita mau berjumpa dengan Sang Bayi, Juru Selamat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hadiah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala rendah hati, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menghadap Dia dengan iman, kita menghadap Dia dengan pujian, kita menghadap Dia dengan rasa syukur. Itu yang paling utama untuk kita lakukan. Hal-hal yang lain, uang, tenaga, dan waktu, kita juga berikan, kita juga persembahkan kepada Tuhan. Tapi paling utama, kita hadir di tengah-tengah ibadah kita, dalam acara-acara Natal yang dilakukan. Karena dalam ibadah itu adalah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita persembahkan diri kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini memberi damai, memberi sukacita, memberi pengharapan kepada kita bahwa ketika kita kembali kepada Bapa di surga, kita akan melihat kerajaan surga. Itulah kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mazmur pasal 96 ayat 8 katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ini juga menunjukkan tekanan kepada kita. Kita beri diri kita dipersembahkan kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan, yaitu diri kita, supaya kita melihat berkat-berkat Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi kalau di hari Natal ini kita datang kepada Tuhan, membawa keluarga kita, membawa saudara-saudara kita untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah Natal yang kita lakukan di gereja kita masing-masing atau di gereja ya GPKD Eklesia khususnya. Pada minggu-minggu akan datang kita akan melakukan ibadah memperingati hari kelahiran Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih Tuhan, itulah hadiah ya, kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berilah persembahan kepada Tuhan, yaitu terutama diri kita, keluarga kita, dan mungkin juga keuangan-keuangan kita, waktu kita, maka Tuhan akan dimuliakan di dalamnya. Puji Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya firman-Mu sudah datang kepada kami, mengingatkan kami, supaya kami memberikan persembahan Natal kepada Tuhan. Utama adalah diri kami persembahkan kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kami ikut sertakan persembahan-persembahan yang sukarela, yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami lakukan. Namun paling utama, Tuhan ajar kami supaya kami datang mempersembahkan diri kami, hidup kami, supaya kami boleh memperoleh berkat dan janji-janji Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah mereka dengan kasih-Mu Bapa, dalam keterlibatan, dalam pelayanan-pelayanan yang ada, khususnya mempersiapkan Natal dan perayaan Natal yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, supaya di dalamnya kemuliaan Allah nyata, dan mereka boleh sehat kembali, dan mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Ajar kami setia kepada Tuhan. Apapun yang kami mau persembahkan kepada Tuhan, mari Bapa terimalah semua persembahan kami. Karena persembahan kami ini semua juga datang daripada Engkau, daripada pemberian-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar mengembalikan semua ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, tuntun kami, bawa kami terus dalam anugerah-Mu, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya kami boleh melihat sebuah perubahan terjadi dalam setiap hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan dalam segala urusan hidup mereka, ekonomi, apapun yang mereka kerjakan, semua berhasil diberkati. Jaga, lindungi dari mara bahaya, rintangan, cobaan, sakit, penyakit yang coba-coba merampas sukacita mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dengan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.